Perkenalkan, saya Kristiani Sridewi Sipahutar, guru dari SLB Negeri Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus merupakan anugerah terbesar dalam hidup saya. Sebagai seorang guru anak berkebutuhan khusus, saya menyadari bahwa anak-anak yang saya ajar memiliki keterbatasan dan karakteristik yang unik di setiap individunya. Peserta didik di kelas saya memiliki karakteristik yang beraneka ragam, sekalipun mereka ada pada jenis hambatan dan kelas yang sama. Mereka memiliki suasana hati yang mudah berubah, mudah bosan, dan membutuhkan perhatian ekstra. Mereka sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan cenderung tidak mau belajar saat suasana hati mereka dalam keadaan yang tidak baik. Situasi kelas ini diakibatkan karena pemanfaatan media pembelajaran yang saya berikan masih bersifat konvensional, di mana saya masih menggunakan media-media pembelajaran sederhana seperti kartu, menulis, dan menghitung dengan benda-benda konkret. Hal ini sangat berdampak terhadap antusias peserta didik saya. Sebagai seorang guru anak berkebutuhan khusus, saya menyadari keterbatasan saya dalam membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi. Padahal, pada masa kini, teknologi menyediakan banyak perangkat untuk mendukung proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengembangkan diri dengan belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Saya mengembangkan diri dengan belajar dari berbagai sumber yang tersedia, salah satunya pada ruang GTK. Selanjutnya, saya belajar dari tutorial membuat media pembelajaran. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah tempat saya mengajar. Untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi, saya berinovasi membuat game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif untuk anak-anak saya, anak-anak berkebutuhan khusus di kelas saya. Game edukasi yang saya buat untuk pelajaran matematika pada materi ajar mengenal bilangan 1-5. Game ini saya susun ke dalam 3 fitur yang berbeda. Game edukasi ini lalu saya aplikasikan di kelas saya dalam pembelajaran di kelas. Saya memulai pelajaran dengan memberi salam dan mengecek kehadiran peserta didik saya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Reza. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Naira. Apa kabar? Sehat. Sudah sarapan? Sudah siap untuk belajar? Iya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa. Mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Berdoa dimulai. Rabbi zidni mengingatkan peserta didik mengenai kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Kita sudah bersih atau belum? Belum. Ada apa di kelas kita? Sampah. Karena ada sampah, kita harus buang sampah di mana? Di sampah. Oke, sekarang coba periksa, ambil sampahnya Fatian. Kita buang ke tong sampah. Ayo coba kita periksa, ruangan kita bersih atau tidak. Oke, silakan dibuang ke mana? Ke tong sampah. Oke, yuk buang tong sampah. Fatian buang ke tong sampah. Ada? Reza? Ada? Buang ke tong sampah ya. Ambil lagi. Udah, Fatian ini cepat ya. Oke, buang ke tong sampah.
mengajak semua peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen awal formatif. Asesmen ini dilakukan untuk melihat kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengenal bilangan 1-5. Selanjutnya, saya menyampaikan materi pembelajaran kepada murid-murid saya. Saya memanfaatkan smartboard yang tersedia yang dimiliki oleh sekolah sebagai perantara menyampaikan materi ajar mengenal bilangan 1-5 dengan memanfaatkan game edukasi sebagai media pembelajaran. Kemudian saya memberi penguatan satu persatu terhadap peserta didik. Saya meminta peserta didik secara bergiliran maju ke depan untuk menyelesaikan tantangan yang ada pada game edukasi menghitung jumlah benda pada gambar. Setelah peserta didik berhasil menyelesaikan tantangannya, saya memberikan apresiasi dan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Pemberian apresiasi ini bermanfaat untuk menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri mereka untuk berani tampil di depan secara mandiri. Setelah proses pembelajaran selesai, saya melakukan asesmen akhir untuk melihat efektivitas penggunaan game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif di kelas saya. Dari serangkaian pembelajaran dapat disimpulkan, game edukasi sebagai media pembelajaran berdampak meningkatkan fokus, semangat, dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, saya mengimbaskan praktik baik yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryaningsi SPD MPD, Kepala Sekolah SLB Negeri Angkola Timur, sangat mengapresiasi game edukasi yang dibuat oleh Ibu Kristiani Sri Dewi Sipahutar, sehingga siswa kita sangat antusias, kreatif, inovatif, dan sangat bergembira dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Kristiani menginspirasi saya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif seperti game edukasi.